surah 6 Al-An'am 99 kita baca bersama. Nanti setelah baca kita pelajari maknanya, kita jadikan ibrah, pelajaran. Kalau ada perintah kita laksanakan, kalau ada larangan kita tinggalkan, kalau ada peringatan kita perhatikan. Kita awali dengan ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kemudian basmalah, kullu amrin dzibalin la yubda basmalah bahwa akto. Maka diwajibkan baca ta'awud, disunahkan basmalah. Tarik napasnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sampai tanda jim ya. Ma'a ujungnya. Tarik nafas. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Lanjutkan sampai panjang ya. Sampai khadira, nanti kita ulang. Tarik nafas. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. Ulang dari khadira berarti ditanda jim. Tarik nafas. Khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Panjang sampai wazaitun, nanti kita ulang. Tarik nafas. Wa minan nakhli min tal'iha wa jannatin min a'nabin wazaitun. Ulang dari wazaitun berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Wazaituna warrummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Unzuru ila thamarihi iza asmara wa yan'i. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Baik, sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Sampai tanda waqaf. Badi'us samawati wal ardh. Sampai tanda waqaf. Anna
wa lam takun lahu sahibah. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Tutup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat suci Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah 6 Al-An'am ayat 99 sampai dengan ayat 101. Semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, baik mendengarkannya, baik melihatnya, juga memperhatikannya, serta hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita, untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin dan percaya setiap umat, setiap manusia yang meninggalkan dunia ini, itu kita lihat tidak membawa apa-apa selain kapan yang dipakai, itu pun hanya untuk membungkus ya jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Semuanya, saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, hanya mampu mengantarkan sampai ke liang lahat, ke kuburan. Setelah ditutup lahatnya dengan tanah, pulang mereka. Ya, secinta apapun, sesayang apapun, kalau saudara kita, orang tua kita, atau siapapun yang meninggalkan, hanya kita antar sampai ke tepi kubur. Harta yang banyak ditinggalkan, rumah yang besar pun ditinggalkan. Lalu siapa yang menemani kita? Ada alam kubur, kemudian ada padang mahsyar, ya, kemudian ada mizan timbangan, ada surga dan neraka. Apa yang mau kita bawa selain amal kebaikan kita? Semoga Allah mengampuni dosa kita, amal buruk kita, dan menerima amal baik kita. Baik, sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping Allah memberikan pahala kebaikan kepada kita, insya Allah, tentunya Allah juga memberikan pemahamannya, taufiknya, ilmunya kepada kita dari kandungan isi surah Al-An'am ini. Kalau ada perintah dari Al-Quran ini, kita laksanakan dengan ikhlas sekuat tenaga kita. Kalau ada larangan, wayahna, kita tinggalkan. Kalau ada peringatan dari ayat ini, maka kita harus mengingatnya, memahaminya. Kalau ada kisah yang terjadi, kita jadikan ibroh atau pelajaran. Ayat ini masih lanjutan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat yang kemarin menjelaskan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian bagaimana Allah menjadikan yang hidup dari yang mati dan menjadikan yang mati dari yang hidup. Kemudian bagaimana Allah menurunkan air hujan yang tumbuhlah, ya, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Setelah tanah mengering, setelah gunung itu kering, turunlah hujan, maka hijaulah tanah tersebut. Itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 99 ini Allah berfirman, wa huwallazi, dan huwa dia, siapa? Allah allazi yang anjala telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah itu turun hujan. Hari ini ya masih sering turun hujan. Tong aral. Koman uga 2 orok.
Ya, aduh orok mah aduh hujan deui can ge garing. Ya. Dibere halodo, aduh nir harek hujan, cai geus garing. Serba. Ya. Makanya hujan turun itu adalah hak semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Manusia pengen turun hujan, hujan buatan. Hujan buatan mah guludug, Bu. Nyawa-nyawa banjir, nyawa-nyawa baseuh ya. Teu kaditu kadi atuh ngaranna ge cai. Bawaan jelema sakapal sakumaha legana sakapal. Ya, disiramkan ya. Nah, seperti itulah kemampuan manusia, tidak ada apa-apanya. Maka kita yakin yang menurunkan hujan deras, hujan ringan, hujan lebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhrajna, lalu kami keluarkan bihi dengan sebab turun hujan itu. Yang pertama kata Allah nabata, tumbuh-tumbuhan. Sanu melak jukut, Bu. Ibu melak jukut henteu, makan ibu memelak pare jadi jukut. Mun melak jukut ira jadi pare pante. Ibu melak jukut ngaja sugana jadi pare moal. Ya, tapi lamun ibu melak pare pasti aya jukutan. Ya, makanya kata Allah, siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala melalui hujannya nabatan, tumbuhan. Kulli syai'in, segala sesuatunya. Fakhrajna, lalu kami Allah mengeluarkan minhu darinya khadiron, yang berwarna hijau. Naon daun harejo, buah-buahan seueur nu hejo, kalapa hejo. Ya. Nuhriju, kami keluarkan juga minhu darinya habban, butir, biji-bijian. Ya. Jagong itu butir apa biji-bijian, Bu? Ya. Ya, biji. Ya. Mutarokiban, yang bersusun-susun. Nah, bersusun-susun, Bu. Kurma tangkalnya bersusun-susun. Ya. Tuh harus kita yakini. Wa minan nahli, dan kemudian dari semua itu nahlin, Allah mengeluarkan pohon kurma. Mintol iha, dari mayangnya. Kinwanun, tangkai-tangkai. Daniyatun, saling berdekatan. Wajannatin, dan juga kebun-kebun. Min a'nabin, dari anggur-anggur. Wazaitun, dan zaitun. Waruman, dan delima. Mustabihan, yang serupa. Wa goiro mutasabihin, ataupun yang tidak serupa. Ada pohon, satu pohon anu rasana teh nu amis aya, nu hasim aya. Buah mangga asalna hasim. Nah, jadi amis, cukup mau pan asak, Pak. Lamun teu asak mah hasim. Saha nu bisa ngarubahna? Cik pikiran ku urang. Ya, tadina hasim nah jadi amis, pikiran ku urang. Pan urang mah ngajawabna eta mah pan asak, Pak. Eta nu ngarubah rasana saha gitu, lain pan asak. Cek Allah buruk mah nya buruk we. Ya, yang bisa merubah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang memperhatikan pohon kelapa we, Bu, saha nu ngasupkeun caina, Bu? Eta ti tangka sageung kieu tina pentilna, naon pentil kelapa disebatna? Cangkir mah tos dageung. Sageung ieu mah teh aya caian, eta ngaageungan terus ngaageungan. Caian. Eta caian ti mana? Hah? Bluluk gitu ya. Nah itu ujug-ujug aya caian loba itu saha geus caina. Ibu naik keluar gitu dieusian heula ka urang henteu. Ya, padahal tina kecil jadi gede. Ke harti lain gedean mah dah hirup eta nu geus caina. Cik saha nu geus caina teh ka harti atuh. Tingali aya liangan bisi cihujan asup kan henteu. Ya, teu aya liangan, bae liangan mah buruk kalapana. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang orang mah nganggap enteng geus biasa we, tanpa bersyukur. Ya, alhamdulillah kalapa saha nu geus caina. Wallahu alam ya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ungduru, perhatikan oleh kalian." Allah juga memerintahkan agar kita memperhatikan ila kepada samarihi, buahnya. Tuh, perhatikan. Iza, ketika asmaro, dia berbuah. Wayan ihi, dan matang. Perhatikan ti hejo nepikeun ka asa. Kudu diperhatikan ku urang. Sugantung wana iraha rubahna ta koneng. Pernah Ibu melak tomat teh, Bu. Tomat hejo. Pernah kitu ditungguan Ibu rubah beureumna. Wah, kesel Bu nu mana oge.
sok ti hejo kitu tungguan aya geus pi beureum nya tungguan ku ibu teh suga 24 jam wae iraha beureumanana moal terang-terang beureum aya nu pirajeuna nungguan eta 2 poe 2 peuting cicing nu tomat cenah beureum mah bingung-bingung bersyukur eta mah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah ungduru perhatikan oleh kalian pada buah-buahan itu apabila dia berbuah kemudian matang perhatikan iraha asakna. Ya, urang makan lamun hayang asak buru-buru ala terus dipeuyeum eunah teu tepat ngeunah dipeuyeum mah asaka paksa teh ya. Inna fi zalikum sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatin sungguh terdapat tanda-tanda liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman. Tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Yu'minun yang beriman. Untuk perkara yang ini harus diyakini dengan iman. Ditingali dah kurang teh. Tapi ditungguan rubahna hese wae. Ya, nah makanya harus dengan iman. Makanya tadi dijelaskan iman itu ya bukan hanya berdasarkan penglihatan, akal, tetapi harus apa? Keyakinan itu terjadinya bukan hanya dari penglihatan, kemudian akal dan juga iman. Ya, harus banyak kita meyakini dengan keimanan. Seperti halnya ini. Maka Allah jelaskan la ayatil liqaumi yu'minun. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yu'minun bagi kaum yang beriman. Nah, kalau ayat 98-nya ya, itu dijelaskan qad fassolnal ayati liqaumi yafqahun. Nah, itu dengan akal. Ya, ayat 98-nya yang atas, itu ujungnya. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah itu liqaumi yafqahun bagi kaum yang mengetahui, artinya dengan akal. Nah, kalau ayat 99 imannya percayanya, yakinnya terhadap tanda kekuasaan Allah itu yu'minun bagi kaum yang beriman ya. Wa ja'alu lillah dan ja'alu mereka menjadikan lillahi bagi Allah suraka sekutu geus dibere kenikmatan, geus diperlihatkan kekuasaan Allah ya, masih we berbuat musyrik. Ya, al jinna jin wa khalaqahum dan dia menciptakan mereka wa kharaku dan mereka berbohong lahu bagi Allah banina wa banatin anak laki-laki dan anak perempuan bigoiri ilm dengan tanpa ilmu pengetahuan yang yakin kepada keadaan laki-laki awewe gitu ya. Dikira-kira ke orang ya, itu hati-hati jangan mendahului takdir Allah. Ilmu pengetahuan manusia bisa ya, kemudian apa seperti kalau bayi itu di USG di rongsen, wah iya mah cigana awewe ieu soalna teu katingali ya si ujang geletuk teh nu lahiran naon laki-laki. Jadi manusia mah silakan saja ikhtiar, tetapi tetap qadarullah itu adalah takdir Allah. Makanya di sini dijelaskan mereka berbohong bagi Allah itu banina anak laki-laki wa banatin atau anak perempuan bigoiri ilmin dengan tanpa ilmu. Subhanahu maha suci dia Allah ta'ala yang maha tinggi amma dari apa yang yasipun mereka katakan. Badi'us samawati wal ar. Badi'u pencipta as-samawati langit wal ar dan bumi. Anna bagaimana kami yakunu ada lahu baginya waladun anak walam takunun lahu sahibatun. Dan tidaklah takun ada lahu baginya sahibatun seorang istri. Ada yang menyangka Allah itu punya anak. Ya, anak Allah cenah. Ya, atau juga ada yang menyebutkan baginya sahibatun seorang istri, ya. Wa khalaqa kulla syai dan dia yang menciptakan segala sesuatunya wa huwa dan dia bikulli terhadap segala sesuatu syai'in alim maha mengetahui ya. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwa Allah itu punya anak, karena Allah itu lam yalid wa lam yulad. Makanya
Surah Al-Ikhlas itu adalah surah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 3 Tuhan, hanya ada 1 Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, hiji, esa, tunggal. Allahus somad, Allah tempat meminta. Tong meminta ke mana wae, kamu kambah dukun mah. Ya, ke Allah minta mah. Ya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak akan ada satupun yang bisa menyamainya, menyerupainya. Itulah tentang tauhid. Kita harus yakin dengan ayat-ayat ini semakin menguatkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperlihatkan tanda-tanda sejelas ini, ya, kepada kita semua. Kita harus sami wa ata'na. Sudah mendengar gini, taat saja kepada Allah. Tidak ada pilihan lain bagi kita selain mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup taklim ini, pengajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal mathami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.